Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Ini Husna Pak yang kemarin ngehubungin Bapak lewat via telepon. Oh, Husna. Murid Bapak kelas 3B dulu ya? Iya Pak, kok Bapak masih ingat ya? Padahal dulu Bapak ngajar Husna itu di semester 3 kan ya Pak ya? Iya, Kak. Masa Bapak juga masa lupa dengan murid Bapak sendiri? Iya Pak. Iya juga. Husna, apa kabar sekarang? Alhamdulillah kabar Husna baik-baik aja. Bapak apa kabar? Alhamdulillah Bapak baik juga. Sekarang semester berapa sih? Masa Bapak lupa Husna semester berapa? Dulu Bapak pernah ngajar loh padahal di semester 3. Ya kan sudah murid Bapak kan banyak, bukan Husna sendiri. Iya juga ya Pak ya. Iya Pak, Husna sekarang Alhamdulillah udah semester 6. Alhamdulillah. Oh iya, kemarin Husna bilang sedang kurang baik. Emang kurang baik bagaimana Husna? Iya Pak, kemarin memang benar sih kurang baik dan beberapa hari terakhir ini memang saya merasakan banyak apa ya, kayak tekanan-tekanan gitu, kegelisahan-kegelisahan, kekhawatiran gitu Pak. Tapi sekarang sedikit udah lebih membaik kok Pak daripada kemarin-kemarin, alhamdulillah. Baiklah Husna, sebelum kita menyelesaikan masalah Mbak Husna, alangkah baiknya saya bertanya, apakah dulu Mbak Husna sudah pernah mengikuti proses konseling yang dilakukan mungkin sekolahan dulu atau mungkin pas kuliah kemarin gitu Husna? Belum pernah Pak. Baiklah Husna, akan Bapak jelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseling dan dalam masalah proses konseling tersebut. Ada juga yang harus dipegang oleh konselor, yaitu asas-asas yang harus dipatuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yaitu konselor tidak boleh menceritakan apapun yang telah diceritakan konseli. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi konseli tidak dipaksa untuk bercerita apa yang membuat masalah yang terjadi sama mereka. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi konseli di sini lebih baik untuk tidak menutup-nutupi kepada Bapak sendiri. Dan yang keempat masih banyak lagi asas-asas yang lainnya. Oh iya Pak, saya mengerti. Proses konseling ini kita batasi waktunya ya, sekitar 45 sampai 60 menit. Dan hal yang paling penting juga yang harus Husna ketahui bahwasanya dalam proses konseling ini penyelesaian masalah kita serahkan kepada Husna sendiri. Bapak di sini hanya berperan dalam membantu menyelesaikan masalah Husna. Iya Pak, baik. Alhamdulillah Husna sudah paham. Husna bisa menceritakan kepada Bapak tentang masalah yang Husna hadapi saat ini. Nah, sebenarnya gini Pak. Dulu ketika PBAK saya mengenal satu cowok namanya Reza. Nah, dari situ kita mulai menjalin satu hubungan yang dimana hubungan itu berlangsung sampai saya semester 5 kemarin. Nah, ketika ketika kita memasuki semester 5, tiba-tiba sikap dia berubah dan ternyata dia itu selingkuh Pak. Saya juga kurang tahu dia di situ selingkuh sama siapa, tapi dari situ saya mulai membencinya Pak. Saya kesel, saya benci aja sama dia, dan dari situ saya beranggapan bahwasanya semua laki-laki itu sama aja, niatnya itu hanya untuk menyakiti perempuan, nggak lebih dari itu. Iya, teruskan Husna. Silakan terus untuk bercerita. Nah, ketika saya udah putus dengan pacar saya ngerasa hidup saya tuh kayak hampa aja gitu Pak. Saya ngerasa kehilangan dia,
Bahkan saya ngerasa kehilangan segalanya. Ya menurut saya di sini saya ngerasa kayak berat aja gitu Pak beban saya. Pak, menurut saya semua laki-laki itu ya sama aja seperti mantan saya yang udah saya ceritain di awal tadi tuh. Dia itu apa ya, kerjanya tuh cuma mengecewakan saya. Terus juga sekarang sejak saat itu saya juga jadi jarang apa namanya berkomunikasi dan juga bersosialisasi sama teman-teman saya jarang ngumpul sama teman-teman saya juga jadi kesel sama semua teman-teman saya, terlebih teman-teman cowok. Baiklah, jadi masalah yang Husna hadapi saat ini adalah Husna merasa tidak percaya lagi, begitu? Dengan laki-laki dan takut untuk berteman dengan laki-laki karena Husna menganggap semua laki-laki itu sama saja, seperti yang ada di masa lalunya Husna. Hanya saja hanya bisa menyakiti dan mengecewakan perempuan, begitu? Iya Pak, benar. Baiklah Husna, terus apa yang Husna ingin? Maksudnya apa yang Husna inginkan atau ingin Husna capai dalam proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini Pak. Setidaknya setelah konsultasi dengan Bapak, saya sangat berharap sekali bahwasannya saya bisa lebih baik setelah ini. Baiklah Husna, jadi dalam kasus ini saya akan menerapkan suatu teknik konseling. Apakah Husna bersedia mengikuti rangkaian prosesnya? Iya Pak, saya sangat bersedia mengikuti segala bentuk arahan dari Bapak. Bapak mau menanyakan, menurut Husna, apakah setiap laki-laki itu sama, baik dari segi fisik maupun sifatnya? Kalau menurut saya sendiri sih beda sih Pak, beda banget malahan. Kira-kira menurut Husna, apa yang membedakan mantan Husna dengan teman-teman laki-laki Husna selama ini? Ya beda sih Pak. Bedanya kalau mantan saya itu kerjanya mengecewakan, buat sakit hati. Sedangkan teman-teman saya ya fine-fine aja sama saya gitu. Bahkan mereka ya memberi masukan, memberi nasihat ketika saya mulai goyah, gitu Pak. Begitu. Sekarang yang perlu Husna ketahui bahwa mantan Husna tetaplah adalah mantan Husna dan teman-teman laki-laki Husna tetaplah menjadi teman laki-laki Husna. Mereka saling berbeda baik dari fisik maupun dari sifat mereka. Jadi apa yang dilakukan mantan pacar di masa lalunya Husna akan berbeda dengan apa yang dilakukan teman laki-lakinya Husna. Iya Pak, saya juga sadar kalau selama ini ya saya berpikir negatif dan saya juga sebenarnya tahu kalau semua orang itu pasti berbeda. Coba Husna pikirkan, jika Husna selalu berpikir negatif thinking, apakah Husna bisa akan menjadi orang yang lebih baik lagi? Iya Pak, saya sadar dan saya pikir saya juga memang harus berubah sih, mengurangi sifat-sifat negatif, pikiran negatif dari pikiran saya. Dan apa ya, saya juga harus lebih berpikir positif bahwasanya nggak semua pria itu memiliki sifat yang sama seperti mantan saya itu. Alhamdulillah kalau begitu Husna bisa berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Bapak akan selalu mendukung Husna. Tetapi apakah Husna tidak menyesal dengan keputusannya yang telah Husna Enggak Pak, buat? saya yakin keputusan saya kali ini udah bulat. Alhamdulillah. Jadi hari ini Husna sudah bisa menyelesaikan masalah Husna sendiri dan sudah bisa berpikir positif dari yang tadinya berpikir negatif gitu. Jadi tidak benar, tidak semua laki-laki itu bersifat sama, baik itu fisik maupun sifatnya. Iya Pak, alhamdulillah. Makasih untuk segala masukan-masukannya. Makasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Dan makasih juga untuk semua nasihat-nasihat baik dari Bapak. Pokoknya saya ucapkan beribu-ribu makasih ya Pak ya. Sama-sama. Gimana perasaan Husna? Alhamdulillah sekarang saya jadi merasa lebih lega. Baiklah, kita selesaikan proses konseling ini. Iya. Iya Pak, terima kasih banyak. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak.
Saya izin pulang. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Husna, silahkan. Bapak juga akan segera ke fakultas untuk ketemu teman-teman saya dulu. Waalaikumsalam.